Dalam kesempatan kali ini, mari kita merenungkan kata-kata Paulus yang seringkali menggunakan istilah mengenakan Kristus. Paling tidak ada 2 ayat yang akan saya pakai dalam kesempatan kali ini. Pertama dalam Galatia 3 ayat 27. Dikatakan di sana, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Yang kedua, di dalam surat Roma 13 ayat 14 yang mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Yang menarik dari kedua ayat ini, ternyata kedua-duanya walaupun ditujukan Paulus pada 2 kelompok jemaat yang berbeda, ternyata keduanya berada dalam konteks yang sama, yakni Paulus membahas mengenai hukum Taurat. Sebelum masuk lebih dalam, marilah kita lihat kata yang dipakai dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kata mengenakan dalam Galatia 3 ayat 27 dan kenakanlah dalam Roma 13 ayat 14 berasal dari kata kerja yang sama, yaitu enduo dalam bahasa Yunani, yang berarti secara harfiah mengenakan baju. Maka tak mengherankan, pada 7 Oktober 2020 yang lalu, ada sebuah diskusi yang diadakan oleh Harvard Divinity School, yang beberapa profesor kitab suci dalam diskusinya juga membahas mengenai kata ini, enduo. Seorang profesor mengatakan, mungkin inilah gambaran pertobatan Paulus, di mana Paulus berubah dari manusia lama menjadi manusia baru dengan mengenakan pakaian Kristus. Hari ini seperti seorang aktor dalam pentas teater yang mengenakan kostum baru dalam pementasannya. Setelah menggunakan kostum itu, ia berperilaku berdasarkan karakter yang diperankannya itu. Lalu ia pun menambahkan, mengenakan kostum atau pakaian ini tidak hanya sekedar tampilan luar belaka, melainkan lebih dalam lagi, yaitu ada perubahan karakter di sana. Bahkan dapat dikatakan bahwa Paulus dirasuki oleh Roh Kristus itu sendiri. Jadi mengenakan di sini juga berbicara mengenai identitas, di mana Paulus sekarang mengenakan identitas Kristus dalam dirinya. Dalam konteks pementasan teater, karakter Kristus itu sendiri yang diperankan oleh Paulus. Singkatnya, kata mengenakan atau kenakanlah enduo di sini lebih ingin berbicara mengenai transformasi diri dari manusia lama menjadi manusia baru yang dijiwai oleh semangat Kristus itu sendiri. Lalu apa maknanya dalam hidup kita sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka mari kita masuk ke dalam 2 perikop yang telah kita sebut di paragraf awal, yaitu Galatia 3 ayat 27 dan Roma 13 ayat 14. Di dalam kedua perikop itu, dua-duanya diletakkan oleh Paulus ketika ia berbicara mengenai hukum Taurat. Pertama, di dalam konteks surat Galatia, Paulus sedang berbicara mengenai hukum Taurat dan janji Allah. Bagi Paulus, hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita hingga sampai pada kegenapan janji Allah yang akan mengutus Mesiasnya bagi kita. Bandingkan Galatia 3 ayat 24. Bagi Paulus, janji Allah itu terpenuhi dengan hadirnya Yesus Kristus di dunia. Maka, sekarang kita tidak lagi di bawah pengawasan hukum, melainkan dimerdekakan oleh Kristus sendiri. Di mana tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Dalam arti ini, mengenakan Kristus di sini membawa pembebasan bagi kita, karena kita tidak lagi dikotak-kotakkan oleh hukum, melainkan menjadi satu dalam Kristus. Sifat universalitas sangat tampak dalam surat Galatia ini. Kedua, dalam Roma 13 ayat 14, Paulus berbicara mengenai kasih sebagai kegenapan hukum Taurat. Setelah Galatia tadi berbicara mengenai mengenakan Kristus, membawa pembebasan bagi kita,
Sekarang kita sebagai orang-orang yang merdeka ini mau berbuat apa? Di dalam Roma 13 ayat 14, Paulus jelas mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti saling mengasihi. Roma 13 ayat 8. Dan tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Roma 13 ayat 10. Kasih itu sendiri menjadi kegenapan hukum Taurat. Dengan begitu, mengenakan Kristus di sini berarti mengenakan kasih Allah sendiri, mengenakan perlengkapan senjata terang, istilah Paulus, dan mewujud nyatakannya dalam hidup kita sehari-hari. Terlebih di dalam masa-masa sulit saat ini, ketika banyak orang menderita di sekitar kita, maka jelas kita semua dipanggil untuk mengenakan Kristus dalam hidup kita sehari-hari, mengasihi sesama kita. Marilah kita kenakan Kristus dalam hidup kita.